Halo rekan-rekan semua, pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang Smart Assistant in the Digital World, Agent AI. Bersama saya, Heldi Apriadi, dan rekan saya, Ivaldi Alvihudori, dari jurusan Computer Science dan Binus Online Learning. Yang pertama itu, apa itu Agent AI? Jadi, Agent AI adalah perangkat lunak, otonom yang dapat melakukan tugas, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan secara cerdas dan rasional. Agent ini menggunakan kecerdasan buatan untuk belajar dan beradaptasi, yaitu mengambil tindakan berdasarkan umpan balik real-time dan kondisi yang berubah. Dengan demikian, Agent AI mampu bekerja sendiri atau sebagai sistem yang lebih besar, terus berkembang berdasarkan data yang diproses. Nah, pemahaman ini membantu kita untuk menangkap esensi. Agent AI juga adalah asisten pintar yang beroperasi secara otomatis dan adaptif. Mari kita lihat arsitektur dasar dari sebuah agent AI berdasarkan gambar berikut. Di tengah ada AI agent yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan. Agent AI ini menerima dan mengirimkan data dari berbagai sumber. Yang pertama itu ada user input, yaitu perintah atau pertanyaan yang dikirimkan pengguna menjadi pemicu utama juga sebagai AI agent. Yang kedua itu ada database. Jadi, agent dapat membantu mengambil atau memperbaharui informasi dari database untuk memperoleh data terkini. Lalu ada local files. Selain database, agent juga bisa mengakses file lokal untuk mengambil data yang relevan. Lalu ada APIs. Jadi, agent bisa terhubung dengan berbagai layanan API eksternal untuk mendapatkan informasi tambahan atau menggunakan layanan lain. Adapun sensor. Jadi dalam konteks tertentu, agent juga bisa mendapatkan input dari sensor fisik, bisa merubah suhu, lokasi, atau pergerakan. Setelah mengolah semua input tersebut, agent kemudian menghasilkan output action, yaitu hasil atau tindakan yang diberikan kepada pengguna atau sistem lainnya. Artinya, AI agent ini berfungsi sebagai jembatan cerdas yang menghubungkan berbagai sumber data atau memproses informasi dan menghasilkan aksi nyata berdasarkan situasi dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, kita beralih ke contoh aplikasi nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam praktiknya, agent AI sudah banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama itu ada chatbot e-commerce. Jadi, untuk chatbot e-commerce ini membantu pelanggan bertanya tentang produk atau melacak pesanan. Misalnya, chatbot ini di situs belanja online yang langsung merespon pertanyaan pelanggan kapan saja. Lalu ada asisten rumah pintar atau smart home. Jadi, seperti Google Assistant atau Alexa yang merespon perintah suara. Contohnya mengendalikan lampu atau memutar musik dengan perintah suara. Lalu yang ketiga ada layanan pelanggan virtual. Jadi sistem AI ini dapat menangani pertanyaan dukungan selama 24 jam. Misalnya layanan chat otomatis yang siap membantu pelanggan tanpa henti. Nah, dengan melihat aplikasi ini, kita menyadari bahwa agent AI sudah menjadi bagian dari keseharian modern kita. Nah, berikutnya kita akan membahas mengapa penggunaan agent AI begitu penting. Agent AI membawa banyak manfaat, terutama yang pertama, respon cepat dan akurat. Jadi, agent AI dapat memberikan jawaban atau solusi hampir instan dan presisi yang sangat tinggi. Yang kedua, mengurangi beban manusia. Jadi, tugas-tugas yang berulang membosankan dapat dialihkan ke agent AI, sehingga manusia fokus ke pekerjaan yang lebih kreatif. Lalu, yang ketiga ada operasi non-stop. Jadi, agent AI ini dapat terus bekerja selama 24 jam tanpa lelah. Tentunya meningkatkan efisiensi layanan. Dan terakhir ada meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi dengan layanan otomatis membuat interaksi pengguna menjadi lebih mulus dan memuaskan. Nah, karena itu penting bagi organisasi untuk memanfaatkan agent AI demi percepatan layanan dan kepuasan pengguna. Nah, setelah memahami pentingnya agent AI ini, mari kita telah bagaimana agent AI sebenarnya bekerja. Nah, secara umum agent AI beroperasi dengan menerima input dari pengguna dan mengumpulkan data dari lingkungannya. Nah, kemudian memproses informasi tersebut untuk melakukan action atau tindakan. Jadi misalnya, agent AI dapat menangkap atau memperoleh informasi dari lingkungannya dengan antarmuka fisik atau perangkat lunak atau sensor. Lalu menganalisis hasil informasi tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisa tersebut, agent memutuskan action yang optimal untuk mencapai tujuannya. Dengan hal lain, alurnya meliputi pengguna atau memberikan perintah, lalu agent memantau lingkungan atau sensor atau data, kemudian agent memproses atau keputusan untuk bertindak. Nah, proses inilah yang memungkinkan agent AI belajar dari hasilnya dan menyesuaikan tindakan di masa depan. Nah, slide berikutnya
pentingnya NLP atau Natural Language Processing dalam agent AI. Nah, salah satu kunci interaksi antara manusia dan agent AI adalah NLP. Nah, NLP ini memungkinkan agent AI mengubah bahasa manusia menjadi data yang terstruktur yang dapat dipahami mesin. Ini memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan sistem AI. Contohnya, saat kita menanyakan apa cuaca hari ini, agent AI mengubah pertanyaan itu menjadi query teknis, mengolah data, dan kemudian menampilkan perkiraan cuaca yang diminta. Nah, dengan NLP, agent AI dapat menangkap perintah suara AI dan AI dapat menangkap perintah suara atau teks kita, lalu memberikan respon yang relevan dalam bahasa alami. Nah, kita sudah tahu bahwa konsep dasar dari teknologi utama agent AI. Agent AI ini diklasifikasikan berdasarkan cara mereka bekerja dan tujuan utamanya. Beberapa tipenya, yang pertama itu ada simple reflex agent, jadi agent ini bertindak hanya berdasarkan persepsinya saat ini, tanpa memori atau kondisi sebelumnya. Jadi AI ini menggunakan aturan kondisi aksi yang sederhana. Lalu yang kedua itu ada model based agent. Jadi agent ini memiliki model internal tentang dunia atau tentang semuanya, sehingga dapat memperhitungkan kondisi yang tidak sepenuhnya terlihat. Nah, jadi agent ini menyimpan set internal untuk situasi yang tak langsung diamati. Lalu yang ketiga itu ada goal based agent. Nah, jadi agent ini membuat keputusan dengan mempertimbangkan tujuan tertentu. Agent ini tentunya memilih tindakan yang membawa dirinya mendekat ke status tujuan, sehingga sering menggunakan perencanaan atau planning. Lalu yang keempat itu ada utility based agent. Nah, agent ini memilih tindakan dengan memaksimalkan utilitas atau kepuasan yang tertinggi. Jadi agent ini mempertimbangkan preferensi untuk menemukan solusi terbaik, bukan hanya mencapai tujuannya saja. Lalu yang terakhir ada learning agent. Jadi agent ini memiliki kemampuan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan performa. Agent ini juga memulai dengan pengetahuan dasar dan terus belajar serta beradaptasi dari umpan balik lingkungannya. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis agent, selanjutnya kita akan lihat contoh kasus nyata penggunaannya. Nah, berikut beberapa studi kasus konkret penggunaan AI di perusahaan teknologi di Indonesia. Yang pertama itu ada di Tokopedia. Jadi, Tokopedia mengimplementasikan chatbot untuk pelacakan pesanan dan bantuan pelanggan secara otomatis. Pelanggan dapat menanyakan status pesanan lewat chatbot yang langsung mencari data dan menjawab. Lalu yang kedua ada Shopee. Shopee memanfaatkan asisten AI untuk rekomendasi produk secara personal. Misalnya, sistem merekomendasikan barang berdasarkan histori pencarian dan pembelian pengguna. Lalu yang terakhir ada Gojek. Gojek menggunakan voicebot virtual sebagai asisten layanan suara. Voicebot ini memudahkan pengguna mencari layanan seperti ojek atau pesan antar hanya dengan perintah suara. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa agent AI sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat agent sederhana dari menggunakan LangChain ke Google Gemini. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat agent sederhana untuk mencari kurs mata uang pada waktu tertentu. Yang pertama harus dilakukan adalah menginstal dependensi yang diperlukan. Beberapa yang diperlukan yaitu ada LangChain Google Gen AI untuk berkomunikasi dengan Google Generative AI, dan juga LangGraph Checkpoint SQLite untuk memori yang digunakan oleh agentnya itu sendiri. Tahap selanjutnya adalah menginisiasi model dari Gemini. Yang harus diperlukan adalah, yang dibutuhkan pada tahap ini adalah API key yang didapatkan dari AI Studio untuk dapat menggunakan model Gemini. Model Gemini yang digunakan pada demo kali ini adalah Gemini 2.0 Flash. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memanggil model tersebut dengan mengirimkan pesan hi, dan respon dari modelnya adalah hi there, how can I help you today, yang menunjukkan bahwa model Gemini-nya berhasil untuk dibuat. Tahap selanjutnya adalah mendefine tools atau membuat tools mengenai cara mencari kurs mata uang pada waktu tertentu, memiliki 3 parameter: currency from, currency to, dan currency date.
Pada tools di sini akan memanggil API dari luar untuk mencari kurs mata uang pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah memasukkan tools yang telah di-define tersebut ke dalam model yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita akan coba lagi untuk memanggil model yang telah di-CCP tools tersebut dengan menanyakan berapa kurs mata uang dari rupiah ke dolar pada tanggal 29 April 2025. Dan respon dari AI-nya seperti ini, memberikan tool calls yang menandakan bahwa AI berhasil memilih tools yang di-define sebelumnya untuk mencari kurs mata uang. Tahap selanjutnya itu membuat agent menggunakan LangChain dengan menggunakan function create agent dengan memberikan parameter model dan tools yang sudah di-define pada tahap sebelumnya. Lalu kita akan coba lagi untuk menggunakan agent tersebut. Pertama kita akan coba mengirimkan pesan yang tidak terkait dengan currency, contohnya hanya hi, dan jawaban dari agentnya adalah langsung menjawab, tidak menggunakan tools terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba untuk yang terakhir dengan menanyakan bagaimana kurs mata uang dari dolar ke rupiah pada tanggal 28 April 2025. Dan respon dari agentnya adalah seperti berikut. Sebelum memberikan respon, agentnya akan melakukan pemanggilan tool terlebih dahulu, yaitu memanggil tool get exchange rate untuk mencari kurs mata uang, dan respon dari eksternal tool tersebut berupa rates IDR itu adalah sebesar 16.812. Dari data tersebut kemudian agent akan membuat jawaban atau respon berdasarkan pertanyaan user dengan menggunakan bahasa yang lebih natural dan lebih mudah dipahami oleh user. Kita berhasil untuk membuat agent sederhana yang digunakan untuk mencari kurs mata uang pada waktu tertentu. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tantangan penggunaan agent AI. Yang pertama itu tantangan yang dihadapi dalam implementasi agent AI diantaranya adalah privasi data, yaitu kita harus melindungi data pengguna agar tetap aman dan tidak disalahgunakan. Yang kedua adalah penggunaan etis, memastikan agent AI dipakai secara adil dan bertanggung jawab. Contohnya AI harus diprogram tanpa niat merugikan. Ketiga, bias dalam model AI. Model yang dilatih dengan data berpola yang bias dapat menghasilkan keputusan yang mungkin tidak adil bagi sebagian kelompok tertentu. Yang keempat adalah transparansi. Pengguna berhak memahami bagaimana agent AI dalam membuat keputusan. Sistem yang terlalu black box membuat sulit untuk mengawasinya, apalagi untuk mengawasi transparansi dan akurasi. Semua faktor ini perlu dipertimbangkan agar manfaat AI tidak menimbulkan masalah baru. Selanjutnya mengenai tanggung jawab atau etika penggunaan AI. Penggunaan AI harus disertai tanggung jawab yang etis. Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan diantaranya adalah melalui etika dalam R&D AI, yaitu membentuk komite atau dewan etika untuk mengawasi pengembangan AI sesuai pedoman moral. Misalnya, perusahaan menetapkan prinsip bahwa semua proyek AI harus diuji dampaknya sebelum diluncurkan. Selanjutnya adalah kolaborasi lintas sektor, yaitu mendorong kerjasama antara peneliti, pengembang, dan regulator untuk standar etika bersama. Standar bersama ini membantu memastikan semua pihak memahami dan menerapkan praktik terbaik secara konsisten. Dengan pendekatan ini, kita dapat menjaga agar penerapan AI tetap aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya, agent AI telah mengubah cara kita hidup dan bekerja dengan menghadirkan otomatisasi serta kecerdasan baru. Agent AI menawarkan kemudahan akses dan intelijen yang semakin pintar. Namun, sebagai pengembang atau insinyur masa depan, kita harus bertanggung jawab untuk membangun dan menggunakan AI secara lebih etis. Oleh karena itu, mari kita terus belajar dan tetap mencari tahu agar dapat berkontribusi bagi masa depan digital yang lebih cerdas dan bermanfaat bagi semua. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran lengkap mengenai agent AI. Selamat mencoba dan mari kita jadikan teknologi AI sebagai kekuatan yang positif.